udah ada alat sama bahannya. Yang pertama ini ada susu. Susunya bebas, susu apa aja, mau rasanya stroberi, mangga, atau mungkin itu bebas. Terus habis itu ada gula pasir. Nah, oke. Sama kopi nih. Ini bahan utamanya sih menurut gua, kopi. Kopinya boleh apa aja sih, cuman di sini gue pakainya Nescafe karena di rumah gue adanya Nescafe. Ya udah, langsung aja kita tuangin dulu kopinya. Oke, jadi ini ada 3 saset kecil. Karena sebenarnya sih disuruh 2 sendok makan, tapi karena gue saset-sasetan gini, gue langsung potong aja semuanya. Oke, let's go. Oke, terus kita tuangin ke sini, nih bos. Pasti dulu udah semua. Oke, udah semua. Nah, di sini kan kira-kira ini kayaknya gua sampai 3 sendok nih kopinya. Terus kalau gitu gulanya juga sesuai sama kopinya yang lu masukin. Misalnya lu masukin 2 sendok kopi, lu masukin 2 sendok gula juga. Terus pakai sendok makan, bukan sendok teh. Oke? Jadi kita tuangin dulu 2 sendok gula. Oh iya, gua denger juga katanya gulanya nggak harus pakai gula pasir yang putih gini juga bisa, bors. Alright. Oke, jadi langkah keduanya lu tuangin, campurin gula pasirnya ke wadah yang sama bubuk kopi. Oke. Setelah itu masukin sesuai yang lu masukin bubuk kopi sama jumlah gula pasirnya. Kan tadi gua ada 3 sendok, berarti ini 3 sendok air panas juga. Oke. Nah, setelah itu lu aduk-aduk dulu. Aduk-aduknya bisa pakai sendok, tapi karena kelamaan, jadi gue mau ngaduk pakai mixer. Oke, bor, sudah mau jadi nih. Nih warnanya lu lihat. Jadi yang tadinya warnanya kecoklat kayak hitam-hitaman, sekarang coklat keputih-putihan warnanya. Sampai berubah kayak gini, bors. Sama sampai kental. Oke. Alright, bors, udah jadi nih. Tuh lihat. Udah kental. Wait. Oke, abis udah jadi nih yang kopinya, terus habis itu kita bikin dulu susunya ke dalam gelas. Gue sih ya selera aja sih, suka yang dingin-dingin. Lu pada kalau misalnya gak mau pakai es batu juga bisa. Oke. Di situ kita tuangin susunya. Oke. Terus habis itu kita masukin adonannya. Ini adonannya udah kental banget nih, bos. Gak ini kejatuh. Oke, langsung aja kita masukin adonannya. Wangi kopinya itu loh, bos, menggugah selera. Bors, udah jadi nih, enak banget kelihatannya, wanginya juga, kopinya berasa banget, sumpah. Nih, lihat dah, tuh. Nih agak tumpah-tumpah dikit. Mau coba? Let's go. Tusuk. Enak banget, bors, manisnya berasa, ini gula kopinya, terus habis itu susunya juga ngerasanya, aduh. Parah sih, ini enak, bors, ternyata. Gue pikir yang di internet gitu rasanya be aja, penampilannya doang, tapi ternyata rasanya juga enak, bors.
Ini cocok nih buat lo pada yang gabut, bingung mau ngapain di rumah. Boleh nih bikin kulineran kayak gini, diminum kan enak, seger. Habis belajar online atau habis work from home, bisa nih. Bener bors, enak banget. Ini sampai tumpah-tumpah nih ke samping-sampingnya. Kan? Udah, gue mau aduk dulu coba. Let's go. Enak sumpah bors, ajeb banget ini. Rasa kopinya dapet, rasa susunya juga dapet. Ya udahlah, segini aja dulu bors. Gue pengen lanjutin minum lagi, sumpah ternyata enak. Kayaknya gue mau bikin lagi deh. Ya udah, buat lu pada nih, jangan lupa terus untuk subscribe, like, and share semua video-video gue. And then tetap stay safe ya buat lu pada yang di rumah aja, tetap semangat. Terus yang terpaksa harus bekerja di luar rumah juga tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Oke, sekian dari gua. Stay safe all. Goodbye. Peace. Bors. Penasaran kan bors, spaghetti carbonara tuh kayak apa sih? Kalau gitu langsung aja lah, kita mau bikin dulu. Tapi sebelum itu, seperti biasa, support dulu channel gua dengan subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Udah bors? Thank you yang pada udah subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Back to the video. Alright bors, udah ada bahan-bahannya di sini. Langsung aja yang pertama, ini bahan dasarnya bors udah pasti spaghetti. Right? And then kita punya keju. Di sini gua pakai keju quick melt ya bors. Nah, terus di sini ada bumbu oregano. Nah, kenapa gue pakai bumbu oregano? Karena baunya ini loh, gue suka banget bors. Terus kita ada black pepper atau lada hitam, ini bors, tuh. Oke. Lalu kita ada bawang putih, ya, sosis, garam, dan yang terakhir susu bors. Kira-kira 100 ml doang. Oke, langsung aja kita ke cara membuatnya. Let's go. Right bors, jadi pertama-tama kita bikin spagettinya dulu bors. Jadi kita rebus air sampai agak matang kayak gini bors. Nah, habis itu kita masukin garam nih bors, cukupnya tuh. Oke, masukin. Nah, habis itu kita masukin minyak bors. Minyak juga secukupnya aja. Nah itu baru dah, kita tunggu sampai mendidih. Right bors, airnya udah mendidih nih, baru deh kita masukin spagettinya. Nah. Right. Tunggu dulu. Right bors, sekarang kita lagi numis bawang putihnya nih bors. Tuh bisa dilihat, gue lagi numis. Oke bors, sampai baunya udah harum kayak gini. Nah baru deh lu masukin sosisnya bors. Kita juga ikut tumis sosisnya. Right, setelah itu kita lanjut lagi bors. Kita masukin susunya. Oke. Ini susunya kira-kira 100 ml bors. Right. Di situ kita masukin keju. Nah,
Masukin secukupnya aja, Bors. Nah, Bors, sekarang kita masukin spaghettinya. Right, Bors. Sekarang kita masukin black pepper dulu, Bors. Ada hitamnya. Nah, aduk dulu. Right, Bors. Setelah itu kita masukin bumbu oreganonya. Nah, gue suka banget nih sama bumbu oreganonya, Bors. Harumnya itu gue suka, Bors. Makanya gue tambahin. Itu kita aduk lagi, Bors. Nah, ini kita masak terus, Bors, sampai mengental. Susunya mengental. Oke, di sini kita udah sama bahan-bahannya untuk bikin bolu kukus labu kuning. Yang pertama udah pasti, Bors, bahan utamanya labu kuning. Nah, di sini kita pakai 160 gram labu kuning yang udah di blender ya. Lalu di sini kita pakai 250 gram tepung terigu. 250 gram gula pasir. 2 butir telur, ini udah gue pecahin, Bors. 1 sendok teh SP. Setengah sendok teh vanilla ekstrak. Setengah sendok teh baking powder. Oke, udah semua nih bahan-bahannya. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Let's go. Oke, jadi langkah pertamanya kita campurkan dulu, Bors, semua bahan-bahannya. Itu tadi ada 2 butir telur, setengah sendok makan SP, lalu ada 200 gram gula, lalu kita juga baru campurin 225 gram tepung ya. Sekarang gue mau masukin labu kuningnya. Kita masukin labu kuningnya. Lalu gue masukin setengah sendok teh baking powder. Oh ya, Bors, ini BTW baking powdernya udah gue tambahin dengan soda kue ya, Bors. Nah, lalu kita masukkan 1 sachet susu cair. Nah, bubuknya ya, Bors. Dan 150 ml susu cair. Oke, baru deh. Sekarang kita mixer semua adonannya selama 15. Kita mixer dari kecepatan rendah dulu ya, Bors. Jadi naiknya bertahap kecepatannya. Sambil diaduk, kita tambahkan setengah sendok teh vanili ekstrak. Setengah sendok teh doang ya, Bors. Hah, berat juga, Bors. Akhirnya udah 15 menit adonannya kita mixer. Jadinya seperti ini. Setelah selesai adonannya ya udah rata, kita pindahkan ke wadah, Bors. Nah, ini gue pindahin ke 2 wadah sengaja biar bikin warnanya tuh merah sama kuning. Merah sama hijau, Bors. Nah, ini udah gue campur sama pewarna. Tinggal gue aduk. Oke. Jadi ini, Bors, gue mau bikin 3 varian ya. Yang pertama ini yang original, yang kayak gini.
Lalu ntar yang kedua dan ketiga itu gue mau bikin pakai warna, bos. Jadi lebih bervariasi. Ada warna hijau dan warna merah. Oke. Ini gue bikin yang original dulu. Right, gue mau bikin pewarnanya dulu nih, bos. Jadi urutannya tuh gue merah dulu ya. Merah. Setelah itu kita kasih yang warna hijau. Nah, jadi warnanya bervariasi ya, bos. Alright, ini bos, adonannya udah siap untuk kita kukus. Let's go. Alright, kukusannya udah mendidih. Waktunya kita tutup ya. Kita kukus selama kurang lebih 20 menit. Oh ya, gue ingetin lagi, sebelum ngukus, biasain kukusannya tuh ditunggu sampai mendidih dulu. Alright. Ini dia, bos, bolu kukus labu kuning. Bisa dilihat warna-warninya ini menggoda selera banget ya, bos. Terus abis itu di sini gue ada bikin beberapa varian, bos. Yang pertama, ini gue pakein pewarna merah. Yang kedua, ini nggak dipakein pewarna apa-apa, bos. Emang dari bolunya warnanya jadi kayak gini, bos, kuning. Lalu yang ini, bos, gue pakein bubuk coklat. Nah, warnanya jadi coklat kan. Dan yang terakhir, ini gue pakein pewarna hijau. Alright, tampilannya keren kan, bos? Rasanya juga gimana? Penasaran? Langsung aja kita cobain. Cobain yuk. Alright, pertama-tama gue mau cobain yang varian original dulu nih, bos. Tuh. Bahan-bahan untuk membuat gorengan dari mie instan. Yang pertama sudah pasti bahan utamanya, bos. Mie instan. Ya, di sini gue pakai Indomie ya, bos ya, karena di rumah gue adanya Indomie. Selanjutnya 250 gram tepung terigu, 2 gelas air, ya kira-kira segini. 1 batang wortel, ini udah gue parut ya, bos. Nah, ini ada 3 batang daun bawang dan 2 batang daun seledri. Masing-masing semuanya udah gue iris tipis-tipis. Ini dia yang terakhir. Nah, kaldu ayam masako. Oke, bos, ini udah semua bahan-bahannya. Kalau gitu tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke cara membuatnya. Let's go. So, langkah pertamanya, bos, kita rebus airnya dulu. Nah, ini 2 gelas air yang tadi ya, bos. Kita rebus hingga mendidih. And then setelah mendidih seperti ini, bos, kita masukkan wortelnya. Setelah itu, bos, kita masukin daun bawang dan daun seledrinya. Ya. Lalu kita tunggu hingga beberapa saat hingga matang. Alright then, setelah ini kita masukkan mie instannya, bos. Nah, ini lalu kita masukkan juga, bos, bumbunya. Oh iya, tapi minyak dan bumbu sotonya itu kita nggak masukin ya, bos. Oke, setelah itu kita tunggu sampai matang ya, bos. Ini udah matang ya, bos. Sekarang kita pindahkan ke wadah. Selagi masih hangat, kita masukkan 250 gram tepung terigu. Lalu masukkan 1 bungkus masako kaldu ayam. Setelah sudah teraduk rata, ini kita pindahkan ke dalam wadah yang sudah diminyaki, bos. Oke, bos, setelah adonannya kita pindahin, kita ratain dulu nih ya. Ya, setelah sudah rata, ini kita tunggu dulu hingga beberapa saat.
Bors, jadi setelah kita sudah tunggu beberapa saat, sekarang waktunya kita potong-potong. Ini gue potong-potongnya mau kotak-kotak ya. Tapi untuk ukuran kotaknya itu sesuai untuk membuat lukumades. Yang pertama ini dia, Bors. 250 gram tepung terigu. Nah, ini Bors tepung terigunya gue pakai yang segitiga biru ya, Bors. Next, ini dia. Susu cair yang rasanya itu plain, Bors. Tapi nggak sebanyak ini. Kita cuma pakai 250 ml aja, Bors. Lanjut, ada 2 sendok makan gula pasir. Lalu kita juga pakai 1 sendok teh. Nah, ragi instan nih, Bors. Cukup 1 sendok teh aja. Lalu setengah sendok teh ini, Bors, baking powder. Setengah sendok teh aja nih, Bors, baking powdernya. Right, ini semua bahan-bahannya langsung aja. Gue juga udah gak sabaran, suka banget nih kayaknya. Kita ke cara membuatnya. Oke, Bors, jadi langkah pertamanya kita masukkan 250 gram tepung terigu. Lalu kita campurkan dengan susu hangat ya, Bors, yang sudah ditambahkan gula. Nah, lalu kita masukkan ragi instan. Ragi instannya cuma pakai 1 sendok teh aja ya, Bors. Baru setelah itu kita mixer. Kita mixer adonan dengan kecepatan sedang ya, Bors. Sekarang, Bors, setelah adonannya sudah teraduk dengan rata, kita tutup adonannya menggunakan serbet, lalu kita tunggu hingga kurang lebih selama 1 jam. 1 hour later. Oke, Bors, udah 1 jam. Ini kita buka dulu ya serbetnya. Nah, kalau udah seperti ini nih, Bors, adonannya kan udah mengembang. Sekarang kita kempeskan, Bors, adonannya. Lalu adonan yang sudah dikempeskan kita masukkan ke dalam plastik segitiga, Bors. Nah, ini kita masukin ya. Bors, sekarang gue mau goreng dulu. Ini kita minyakin dulu ya guntingnya. Lalu kita potong-potong adonannya. Nah, kayak gini nih, Bors. Tuh. Jadinya bentuknya bulat-bulat, Bors. Oh ya, Bors, ini adonannya kita bolak-balik ya, biar gak gosong. Alright, ini ya, Bors, gorengannya udah mulai kecoklatan ini, Bors. Udah bisa diangkat nih. Ayo kita ambil. Bors, udah jadi nih lukumadesnya. Bisa dilihat nih bentuknya. Tapi kok polos banget ya? Kayak hidup kan harus berwarna ya, Bors. Lukumades juga. Ya udah, ini kita mau tambahin topping-topping ya, Bors, supaya rasanya tuh lebih bervariasi dan menambah kelezatannya. Yuk. Alright, jadi ini gue mau toppingin pakai gula halus dulu nih, Bors. Yang bagian kirinya. Kan lebih colorful nih, Bors. Tuh. Kita toppingin. Alright, Bors, sekarang gue mau pakein topping coklat. Biar bervariasi, Bors, gue bikin toppingnya beda-beda. Nah, ini coklatnya mau gue ratain dulu ya, Bors, biar nanti di atasnya kita bisa taburin meses. Nih, sekarang gue mau taburin pakai meses yang warna-warni, Bors, biar hidupnya makin berwarna.